Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program terbarunya Semanika Creative Student, yaitu Semanika Talk Show. Talk show-nya Semanika. Di talk show-nya Semanika kali ini, first time banget kita kedatangan tamu yang luar biasa banget. Seorang perempuan luar biasa yang merupakan branch manager dari Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Ibu Yeni Juliana SEMM Ino. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Wah, Masya Allah luar biasa banget. Bagaimana Ibu perasaannya berada di studionya SCS? Luar biasa ya. Pertama masuk, surprise luar biasa. Melihat Semanika yang keren banget ya. Iya, alhamdulillah luar biasa. Selamat buat Semanika. Kabarnya Ibu bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa baik. Nah Ibu, sebelum kita lanjut, boleh dong kita sapa 1000 penonton yang ada di kita dan penonton yang ada di depan kamera dengan halo Sobat Semanika. Halo Sobat Semanika. Insyaallah 1000 penontonnya lumayan ya. Luar biasa ya. Sudah pada makan siang ya? Alhamdulillah sudah Ibu. Nah, kita kedatangan tamu yang luar biasa banget. Seperti yang saya bilang tadi, bisa dibilang perempuan yang luar biasa nih ya. Ibu Yeni yang merupakan branch manager Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol menarik dengan Ibu, ngobrol santai tentunya selama beberapa menit ke depan. Dan tentunya ada yang sangat menarik di talk show-nya Semanika kali ini karena kita akan ngadain giveaway ya, tentunya ada 5 pertanyaan yang nanti akan dilontarkan oleh Ibu dan nanti kita akan memberikan kesempatan untuk 2 komentar terbaik di YouTube-nya SCS itu akan mendapatkan tabungan atau rekening dari Bank NTB dengan isi rekeningnya Rp200.000. Luar biasa banget. Oke. Iya. Nah, buat yang mau dapat giveaway, buat dapat tabungan, stay tune terus di SCS kali ini di talk show-nya Semanika. Karena nanti pertanyaannya akan seputar tentang isi talk show ini kok, dengan seputar Bank NTB ya. Oke, kita balik lagi dengan bintang tamu kece kita, Ibu Yeni aja ya manggilnya. Masih kece ya? Oh, kece banget. Entah kenapa ngelihat aura Ibu itu orang tua luar biasa. Oke Ibu, ya pertama-tama ini saya penasaran banget. Kayak di sini kan di hadapan Ibu ini sudah ada remaja-remaja SMA ya, yang sekarang sedang menjalankan hidup. Kita penasaran banget dong dengan gimana sih masa-masa SMA-nya Ibu. Apa sih hal yang paling dikenang pada saat SMA? Iya, oke. Terima kasih ya sekali lagi. Ini juga penghargaan yang luar biasa. Tadi kalau disampaikan oleh Mas Sultan, aduh kayak nama anak saya yang besar ya, namanya Sultan juga. Iya, Mas Sultan. Kalau saya merasa ya saya biasa-biasa aja rasanya ya. Jadi normal-normal saja seperti ibu-ibu yang lain yang punya anak, kemudian bekerja gitu ya, dan tidak terlalu istimewa ya Mas Sultan ya, biasa aja. Yang alhamdulillah memang kami dipercayakan untuk memimpin Bank NTB Syariah kantor cabang Sumbawa ini alhamdulillah sudah masuk tahun kedua gitu loh. Jadi seperti itu. Nah tadi tanyanya kalau waktu sekolah gimana sih katanya. Nah kalau melihat anak-anak sekarang ya rasanya agak jauh dengan zaman-zaman kita dulu ya. Mungkin berapa tahun lalu ya? Sudah berapa tahun ya waktu SMA itu? Saya sampai lupa. Tamatan berapa? Tahun berapa itu? 95 kayaknya lulusnya ya. 95. Lulusnya 95 itu ya. sudah 28 tahun yang lalu. Iya. 28 tahun yang lalu belum pada lahir kan? Belum. Belum ada ya. Ya, jadi kalau lihat anak-anak yang sekarang dan lihat anak-anak yang di rumah ya, anak sendiri karena anak sendiri juga sudah SMA, sudah lama kuliah gitu. Beda lah. Jadi yang harus disyukuri bahwa sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan segala fasilitas yang ada, harus anak-anak syukuri dibandingkan dengan zaman kita dulu Mas Sultan. Nah kalau zaman dulu kita, karena kendaraan juga terbatas ya, Sumbawa juga masih sepi, masih pakai angkutan umum dulu kalau ke sekolahnya, pakai Cidomo kalau kita ke sekolah. Nah seperti itu. Nah cuma mungkin sedikit catatan ya, yang apakah bisa sekarang diaplikasikan ke
anak-anak muda zaman sekarang. Kalau dulu saya kalau SMA-nya saya ingat ya nakalnya di mana ya? Nggak ada rasanya. Kalau saya itu ya Mas Sultan dari SMP, SMA itu sudah aktif berorganisasi. Luar biasa. Dan ini sangat saya rasakan sekali sampai kita masuk di jenjang dunia kerja. Jadi kita manfaatnya sangat luar biasa. Nah kalau saya ingat dulu waktu saya SMA ya, saya membuat jadwal hidup saya sendiri gitu. Jadi kalau jam 5 tuh saya ngapain, jam 6 ngapain, gitu, jam 7 ngapain, nanti pulang sekolah sudah ada jadwalnya. Jadi ada les, kemudian ada tahlilan gitu. Ada lain-lain sampai nanti ketidur malam itu sudah terjadwal. Jadi itu mungkin bagi orang yang tidak terjadwal hidupnya ya atau yang tidak tertata itu aneh gitu ya. Tapi saya masuk kategori orang yang tertata. Gitu. Jadi hidupnya tertata sudah kita prediksikan sepertinya gitu. Jadi semua ada jadwalnya. Saya mengatur diri saya sendiri. Itu bisa dibilang memimpin diri sendiri. Iya, ya, memanage diri kita sendiri. Iya, benar banget. Nah, Sobat Semandika itu hal yang sangat penting sih. Benar kalau katanya Ibu, manage diri sendiri. Karena kalau kita nggak ngatur itu bisa jadi berantakan. Benar. Ada jadwal yang tertabrak gitu ya. Ada ini ketemu ini. Jadi kita terhitung yang aktif ini agak susah kalau nggak manage diri sendiri. Jadi buat teman-teman yang organisasi, yuk mulai manage diri kalian supaya bisa jadi ibu. Siapa tahu kedepannya yang perempuan-perempuan di hadapan saya ini jadi branch manager juga kan? Iya, amin. Amin. Nah, itu tadi pengalaman menarik Ibu. Kalau kita lihat sama zaman sekarang, Masya Allah, perbedaannya luar biasa banget. Dan saya rasa mungkin hal itu yang ngebentuk orang tua zaman sekarang ini bisa jadi luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa banget. Tepuk tangan dong buat orang-orang tua di rumah. Makanya tadi ya Mas Sultan, saya masuk ke perpustakaan, saya tanya sama Bu Guru masih ada yang baca enggak? Saya bilang gitu, baca buku ya. Kalau zaman kita dulu buku, kebetulan orang tua kita guru ya. Jadi kalau membawa buku, ada buku-buku baru itu kita sampai berebutan di dalam rumah itu berebut buku gitu loh. Jadi minat membaca kita tuh tinggi jadi tapi kalau saya rasa sekarang sudah tersedia di teknologi semuanya. Itu juga bisa update ilmu gitu loh. Jadi jangan malas membaca lah. Iya, jangan malas membaca, perbanyak literasi. Perbanyak literasi. Iya. Nah, tadi kita bahas masalah masa SMA-nya. Tentunya setelah itu ada perjalanan karir yang Ibu jalani yang kita nggak tahu sih struggle-nya bagaimana, semulus apa ya. Kita boleh tahu nggak sih perjalanan karir Ibu hingga sekarang berada di posisi branch manager? Oke. Mungkin berlanjut tadi ya. Kalau dari saya SMA itu ya, saya karena aktif berorganisasi ya, alhamdulillah dipercayakan Paskibraka provinsi gitu kan. Saat itu kemudian saya juga aktif di Pramuka. Nah kalau di Pramuka kita bisa mengikuti perkemahan tingkat dunia. Ada Komdeka namanya dulu ya, ada Prakomdeka, bisa mengikuti perkemahan tingkat dunia yang diikuti oleh beberapa negara partisipan. Itu juga menjadi pengalaman. Nah kemudian di akhir-akhir kelulusan sekolah itu saya juga ikut Kirap Remaja Nasional. Nah, Kirap Remaja Nasional, kemudian ada pertukaran pelajar. Kan dulu tuh banyak sekali kegiatan kalau untuk pelajar-pelajar ya. Kita bisa ikut pertukaran pelajar gitu loh. Jadi kalau kita ketemu itu orang-orangnya itu aja, orang yang teman di Pramuka, orang yang teman di Paskibraka, orang di teman pertukaran pelajar gitu loh. Nah, kemudian pada saat tamat sekolah itu saya mengikuti Kirap Remaja Nasional. Itu saya bertugasnya di Sumatera Utara. Di Medan, Sumatera Utara. Di situ diikuti oleh seluruh anak muda seluruh provinsi. Ya, jadi kita ketemu dikumpulkan. Jadi satu provinsi, saya mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat, daerah tugas saya adalah di Sumatera Utara. Nanti ketemu semua anak-anak muda dari seluruh provinsi. Nah, dari situlah kita bertukar pengalaman, bagaimana di daerahnya, luar biasanya gitu ya. Nah, di situ diikuti oleh 33 negara partisipan. Nah, jadi kita jalan mengelilingi Sumatera Utara itu penuh. Kita berjalan kaki, kemudian disambut. Itu programnya dulu presiden kita saat itu Pak Soeharto. Nah, itu sangat bagus sekali karena kita untuk tahu kita melihat bahwa daerah kita seperti ini Nusa Tenggara Barat. Ternyata di daerah luar itu sudah jauh lebih maju gitu loh.
apa sih yang bisa kita serap di sana gitu. Bagaimana orang-orangnya di sana, itu menjadi pengalaman gitu. Nah, karena organisasi dari awal-awal ini seperti anak-anak sekalian ini, saya sangat salut sekali ya dengan organisasinya. Sampai kuliah pun saya biar cewek ya dari luar Jawa lagi ya, dari jauh, saya dipercayakan menjadi ketua himpunan. Kebetulan saya mengambil himpunan jurusan ekonomi manajemen. Saya dipercayakan gitu menjadi ketua himpunan gitu. Saya juga kadang-kadang enggak tahu ya apa ini hanya hoki atau apa gitu ya. Tapi alhamdulillah dipercayakan memimpin teman-teman gitu. Luar biasa. Saya rasa sih itu buah dari pengalaman yang Ibu lalui. Di aktif organisasi, saya rasa saingannya nggak seremeh itu ya. Ya benar ya. Namanya kita kuliah di Jawa ya, tentunya dari kerasa banget bedanya dong. Saingannya itu Luar biasa banget dengan sana. Waduh, luar biasa. Dan hal yang paling Ibu ingat pada saat perjalanan karir Ibu apa sih? Nah, kemudian kita lanjut ya Mas Sultan ya. Setelah saya kuliah, selesai alhamdulillah pas tepat waktunya selesai. Kadang-kadang ya image kita, pikiran yang sudah kita bentuk itu akan terjadi gitu. Apa yang kita bayangkan. Ya katanya berprasangka baik ya sama Allah, dan saya berkeyakinan pada saat saya selesai kuliah itu pasti saya langsung akan bekerja. Saya pulang, saya akan bekerja. Kemudian saya pulang, saya lamar seluruh, karena saya kepilihnya di bank, saya lamar alhamdulillah di waktu yang bersamaan saya dipanggil wawancara di 2 bank yang bersama, dan dua-duanya dinyatakan lulus. Akhirnya saya memilih salah satu banknya gitu, yang sebelum yang ini. sebelum ini. Sebelum yang ini. Nggak sebelum merek, nggak usah. Ya sebelum ini ya. Waktu kita ya, gitu. Akhirnya kita saya bekerja di salah satu bank selama 3 tahun. Ya, hijrah ke Bank NTB pada saat itu di tahun 2020. Saya wisudanya itu tahun 1999, 2000 saya langsung bekerja. Ya 2000 sampai 2003 saya kerja di salah satu bank. Kemudian 2023 menikah, 2024 masuk di Bank NTB. 2004. Gitu. 2004 ya? 2004. Udah lama banget, udah 19 tahun. Iya. Berarti sebelum menyentuh branch manager setelah 2 tahun ada sekitar 17 tahun di Bank NTB. Iya, alhamdulillah. Wah, luar biasa banget. Itu tatanan posisinya itu mulai dari mana aja sih, Bu? Sampai bisa sampai ke branch manager. Posisi sekarang ya. Kalau awal masuk sih kita sistemnya dulu itu kita 2 tahun kontrak ya. Di kontrak. Nah, saya waktu kontrak itu saya berada di customer service yang di depan ya. Nah, kemudian pada saat kita diangkat menjadi pegawai tetap barengan dengan SK saya menjadi analis. Nah, analis ini adalah boleh dikategorikan suatu jabatan yang diberikan wewenang untuk membiayai gitu loh. Jadi yang prospek nasabah, mengusulkan, yang mencari nasabah yang bisa kita biayai, yang kita bisa beri pembiayaan itu di analis ini gitu. Analis sekian tahun, kemudian berapa 10 tahun mungkin di jabatan analis itu, kemudian naik ke penyelia itu membawahi analis dan beberapa staf gitu. Nah, kemudian sekian tahun di analis menjadi sub branch manager. Sub branch manager itu kepala cabang pembantu. Nah, kepala cabang pembantu awalnya di Pelampang. Nah, kemudian setelah itu kita buka kantor cabang baru di kantor cabang pembantu Lopok ya, di Langam. Nah, saya dipindahkan ke Langam, dan di tahun 2021 ya, 2021 masuk ke cabang kembali menjadi branch manager. Gitu. Wah, luar biasa. Nah, itu satu pertanyaan timbul untuk di Nusa Tenggara Barat tersendiri. Ini kan bank daerah, Ibu ya. Untuk posisi branch manager, apakah dominan laki-laki atau perempuan? Nah, kebetulan yang menjabat sebagai branch manager, kita ada 12 cabang ya, se-Nusa Tenggara Barat ini. Ada 12 cabang, yang branch manager cewek itu 2. Wah, luar biasa banget. Ini yang saya cari sebenarnya. Kenapa saya bertanya dominan laki-laki atau perempuan? Sesuai topik, Ibu adalah salah satu perempuan luar biasa. Untuk menepati posisi branch manager, itu hanya 2 perempuan dan Ibu salah satunya.
Wah, luar biasa. Cabang satunya lagi di mana? Di cabang utama, di Utama. IC ya, di Wah, Mataram. luar biasa banget. Cabang utama IC, Islamic Mungkin Center. Orang-orang sini harus banget sih terinspirasi menempati bisa dibilang minoritas ya. Minoritas Iya. yang sangat luar biasa karena untuk saat ini pun masih banyak orang yang berpikir perempuan dan laki-laki itu tidak boleh setara. Itu Iya. sangat tidak sekali. Iya. Memang perempuan dan laki-laki itu sebenarnya setara aja. Iya, benar. Jadi kembali lagi Nah, buat teman-teman perempuan. iya. Nah, kalau Mas Sultan ya, kalau saya melihat ya, sebenarnya saya bukan membanggakan perempuan. Memang sebenarnya perempuan itu sebenarnya lebih unggul sebenarnya. Saya juga Ini versi mengakui. Ini versi saya sebagai perempuan ya, karena kalau kita melihat perempuan itu dia lebih tertata, lebih rapi gitu, lebih detail gitu loh. Hal-hal kecil juga kita lihat gitu loh. Nah, sekarang memanage sesuatu itu juga kita harus lebih detail. Nah, seperti sekarang nih, Ibu Kepala Sekolah SMA 1 kan? Iya. Ya, perempuan. Mesti yang kecil-kecil dilihatin. Iya. Sampah di ujung sana aja pasti dilihatin Bener gitu. banget. Ya, Saya pernah ngalamin yang itu. itu keistimewaan perempuan. Iya. Kalau perempuan itu lihat yang belum cukur aja ditegur gitu. Iya. Tapi kalau laki-laki enggak akan mungkin. Gimana ini bajunya kurang rapi ya. Enggak akan mungkin gitu. Tapi kalau kita perempuan dari penampilan, apalagi kami di bank ya. Iya. Bank itu performanya juga harus diperhatikan. Jadi cukurnya, kumis, jambang, kuku saya perhatikan gitu loh. Jadi kayak inilah seperti itu. Saya mengakui untuk perempuan itu lebih unggul dari laki-laki. Saya belajar, ada seorang guru Pak Iin pernah mengatakan, jangan meremehkan perempuan karena perempuan itu tiang yang akan memajukan bangsa. Iya pasti itu. Kalau Iya. nggak ada perempuan, bangsa nggak akan maju. Iya, benar. Luar biasa banget perempuan. Itu salah satu kata-kata yang saat ini masih saya cerna Iya. dan sudah mulai masuk. Ini udah fakta banget. Ini terjadi di mana-mana. Karena kalau dipikir-pikir di keluarga saja, saya rasa ibu saya sudah sangat luar biasa memanage keluarga. Iya. Apalagi bangsa, saya rasa tanpa perempuan bangsa ini nggak akan bisa maju. Iya, garing banget ya. Kalau nggak ada perempuan. Nggak akan. Bener ya. Oke Ibu, itu tadi tentang perjalanan karirnya Ibu dan perempuan yang sangat luar biasa. Kita beralih lagi ke Bank NTB mengenai kerjasama dengan SMA Negeri 1 Sumbawa Besar. Itu kemarin saya melihat ada beberapa kerjasama ya. Bagaimana sih bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Bank NTB dengan Semanika, Ibu? Oke, terima kasih. Semanika luar biasa ya. Kemarin aja kita pertama kali kita sosialisasi, kemudian kita barengkan dengan MOU. Langsung di situ tahap pertama pembukaan rekening langsung 500 siswa. Wah, keren banget ya. 500 langsung membuka rekening. Dan sebenarnya ini berhasil karena apa? Support dari kepala sekolah dan guru-guru. Iya. Pentingnya seperti itu. Nah, kami memandang kenapa harus SMA 1 karena bagaimanapun SMA 1 masih menjadi pilot project ya, semua kegiatan dan dengan tidak juga mengurangi SMA-SMA lain, dan kami juga sekarang sudah nyasar juga ke sekolah-sekolah lain gitu setelah melihat dari SMA 1 ini. Nah, kenapa sekarang kita harus berbank ya? Nah, kalau kemarin, sekarang kan kita sudah harus menggalakkan digitalisasi, apapun itu gitu loh. Apapun itu untuk memudahkan. Nah, kalau manfaat bagi siswanya mengedukasi anak-anak kita untuk mengenal bank sejak dini, mulai menabung sejak dini. Yang kita punya produk tabungan itu, ada produk tabungan yang dari 1 tahun sampai 17 tahun. Nah, jadi dari adik-adik kita, anak-anak kita yang dari TK, sebelum TK juga sudah boleh punya rekening gitu. Nah, seperti itu. Dan terima kasih salut untuk SMA 1 ya, sudah berbank NTB Syariah. Luar biasa Semanika. Nah, tadi mendigitalisasi, bener banget sih. Kita sekarang udah berada di era 5.0 yang dimana segala sesuatu itu sudah dihubungkan dengan teknologi. Jadi pemanfaat teknologi itu sangat-sangat berdampak bagi kita masyarakat. Iya. Ya, mulai dari buku yang tadi
orang dulu baca buku, kita baca HP sekarang. Iya, betul. Sekarang ada di teknologi gitu. Luar biasa banget sih. Jadi kita memang harus mengikuti perkembangan zaman Iya. supaya kita nggak ketinggalan, termasuk dari mendigitalisasi literasi keuangan yang ada di SMA 1. Oke. Nah, tadi Ibu sebutkan nih yang TK bisa nabung, yang SD bisa nabung. Boleh nggak sih Ibu sebutin apa aja sih program-program menarik dari Bank NTB yang memang berfokus pada remaja-remaja? Oke. Ini sebenarnya kita sudah galakan ya. Kalau dulu sebelumnya pada saat saya di cabang pembantu itu mendapat penghargaan cabang tertinggi untuk tabungan juniornya. Ini namanya Tambora Junior ya. Tambora Junior namanya. Jadi memang diperuntukkan untuk anak-anak yang sekolah. Nah, jadi untuk anak-anak kita, jadi tidak ada alasan lagi sekarang untuk tidak mengenal bank, tidak paham tentang perbankan, tidak pernah ke bank gitu ya. Iya. Nah, rasanya sudah sangat ini sekali ya. Nah, itu dah Bank NTB masuk dari 1 tahun itu. Dari 1 tahun dengan beberapa program kita. Kemudian kita juga punya program investasi, ada Tambora Rencana namanya. Tambora Rencana itu yang bisa untuk anak-anak yang kita membuat program. Jadi misalnya ada anak kita 1 tahun, nanti saya mau programkan dia untuk masuk SD misalnya. Berarti nanti di usia dia 7 tahun, berarti dia investasikan 7 tahun gitu loh. Seperti itu. Itu bagi hasilnya sangat menarik sekali gitu loh. Jadi ndak rugi sekali ya, ndak rugi kalau sudah berbank NTB Syariah. Ya. Nah, Sobat Semanika di rumah yang lagi nonton, boleh banget dong dicoba 2 program yang sangat menarik tadi, mulai dari Tambora Iya. Kita Junior. punya Tambora Junior, ada punya Tambora Rencana. Kemudian kita juga punya program haji dan umroh. Haji dan Ya. umroh. Kalau untuk hanya buka rekening haji saja 100.000 sudah dapat. Wah, Nanti luar dicicil-cicil ya. Iya. Kemudian ada Tambora bisnis, banyak sekali macam tabungan. Semua ada. Iya. Semua bisa di Bank NTB. Bisa ya. dikumpulin langsung Iya, ke Bank bisa. NTB-nya. Nah, terakhir Ibu, mungkin Ibu dapat menyampaikan kesan dan pesan untuk para pemuda yang ada di hadapan saya, di hadapan kita semua, kunci sukses terutama untuk perempuan. Iya. Tadi ya, dengan tidak mengurangi nilai laki-laki ya. Jadi kita perempuan karena kita akan makhluk yang sangat istimewa ya. Selain kita memang dikodratkan nanti kita akan melahirkan generasi-generasi yang hebat, kita juga diberikan kesempatan yang setara untuk bisa bekerja. Nah, jadi kepada anak-anak saya, kalau saya berprinsip bahwa hidup ini adalah pilihan ya. Jadi yang menentukan kita akan berhasil atau tidak adalah diri kita sendiri, adalah pilihan kita. Kalau sekarang mau leyeh-leyeh saja, apa katanya namanya sekarang itu kaum rebahan gitu ya. Ya udah dinikmati saja gitu loh. Tapi jangan berharap nanti kita akan sukses. Dari sekarang bekerja keras lah gitu loh. Ya. Mengisi masa muda itu tidak dengan hanya kita ngebut-ngebut, kita trek-trekan atau dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kita buktikan saja orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang memang bekerja keras dari sekarangnya gitu. Utamakan adab, itu yang utama ya, sopan santun, hargai guru, karena guru itu tidak akan habis-habisnya ilmunya yang diberikan ke kita. Kita menjadi seperti sekarang itu karena guru gitu. Guru kita tetap menjadi guru gitu. Nah, tapi kitanya sudah kesana kemari, sudah menjadi siapa-siapa gitu. Nah, jadi itu dihormati gurunya, diserap ilmunya, dimuliakan ya. Apalagi sekarang anak-anak yang masih punya orang tua. Doa orang tua itu adalah yang utama ya. Jangan mengecewakan. Jadilah anak-anak yang menjadi penyejuk hati orang tua. Karena orang tua itu tidak minta apa-apa sih sebenarnya. Menjadi anak yang baik, anak yang rajin sesuai dengan porsinya. Kita juga tidak minta, ayo bantu nyuci piring atau lain-lain, enggak juga ya. Tapi sesuai porsinya. Kalau waktunya belajar, ya silakan belajar. Sederhana saja. Itu Mas Sultan. Masya Allah, luar biasa. Tadi saya kutik, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Iya, benar Jangan banget. disia-siakan ya. Karena Jangan. kesempatan itu ndak bisa balik ya. Benar Yang banget. kita kejar itu ke depan, ke belakang ndak bisa kita tembak lagi. Benar banget. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Yeni.
sedikit ya. Terharu banget ketika membahas orang tua ya. Memang orang tua di rumah nggak menuntut banyak, Iya. cukup tidak usah mengganggu, tidak usah merusak saja itu udah cukup. Dan buat sobat Semanika di rumah, jangan lupa motivasi tadi jangan hanya didengar tapi dilakuin ya, tentunya dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Guru itu bak pupuk Iya. yang menumbuhkan kita seorang pelajar hingga contohnya saat ini hadir sudah jadi pohon yang sangat luar biasa, lebat ilmunya, lebat kemampuannya, lebat pula pengalamannya. Hebat badannya juga. Enggak, yang itu enggak. Itu berawal dari pupuk atau seorang guru. Ya, jadi tetap hormati guru, tetap hormati orang tua. Iya, mungkin kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih ya untuk guru-guru saya yang hebat, yang luar biasa, dan menjadi kebanggaan saya apabila saya turun ke lapangan ketemu guru-guru saya itu, wah luar biasa sekali. Kita sangat hormat sekali terhadap jasa-jasa beliau ya. Biasa banget. Nah, itu tadi bincang-bincang menarik ya tentang seputar Ibu Yeni, seputar Bank NTB, seputar perempuan. Seperti yang Sultan udah katakan tadi, ya kita akan ada giveaway. Setelah tadi kita fokus dengan penyampaian yang disampaikan Ibu, sekarang kita bakal have fun dengan giveaway yang akan diberikan oleh Bank NTB tentunya. Dah, sebelum giveaway yang kita berikan tentunya kita punya kuis buat Ibu. Oke. Ya. Aduh, apa ya? Kita ada game sedikit ya. Kita akan melontarkan beberapa pertanyaan. Oke. Jawabannya cukup singkat. Nama gamesnya itu kuisnya SCS. Oke. Jadi SCS kita apa ya? Semanika Creative Student. Ya, sebuah exco yang kreatif banget. Kita akan melontarkan 6 pertanyaan nanti Ibu ya. Saya akan melontarkan 6 pertanyaan. Ibu jawabnya cepat. Oke. Ada Boleh kita hadiahnya? mulai? Of course. Kita Oh. sudah mempersiapkan hadiah. Oke, boleh kita mulai? Oke. Oke, kita mulai kuisnya SCS kali ini. Pertanyaan pertama. Tegang. Kok jadi saya yang tegang? Ibu Yeni, nyanyikan lagu dengan kata pertama jika. Jikalau kamu ada enggak lagu itu ya? Nanti kita cari tahu. Jikalau kamu, semoganya ada sih ya. Oke, pertanyaan kedua. Ini sempat kita bahas tadi. Presiden Indonesia dengan masa jabatan terlama. Soeharto. Wah, benar banget. Ketiga, ejak kata dalam bahasa Inggris berikut. Beautiful. Beautiful. B Mm-mm. I Mm-mm. E Uh-uh. U Uh-uh. T Ya. I Ya. F Uh-uh. U Uh-uh. L. Ya, luar biasa. Beautiful. Pertanyaan keempat, nama bendungan di Sumbawa yang diresmikan Presiden Jokowi pada tahun 2020. Wah, belum selesai pertanyaan udah jawab tentunya. Yang terbaru soalnya. Yang terbaru banget. Oke, pertanyaan kelima, negara apa yang penuh persiapan? Siapa? Swedia payung sebelum hujan. Awalnya nggak yakin ya. Ternyata Iya. jokesnya masuk sama beliau. Pertanyaan terakhir, 12 ditambah 6 dikali 2. Ayo, 12 Ditambah Tambah 6 6. dikali 2. Boleh cakar, mau nyakar? 24. Wow, luar biasa. Tanpa nyakar. 12 ditambah 6 dikali 4. Benar banget, 24. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Yeni. Nah, tentunya kita sudah merchandise buat Ibu yang sudah berhasil menjawab pertanyaannya. Keren. Nah, itu tadi kuisnya SCS. Sekarang kita beralih ke giveaway yang sudah saya katakan tadi di awal ya. Buat teman-teman yang mau mengikuti giveaway, itu ada syaratnya tentunya. Nanti Ibu Yeni akan melontarkan 5 pertanyaan ya. Buat teman-teman yang ingin menjawab, don't forget to subscribe YouTube-nya Semanika dulu, SCS Semanika. Terus dijawab pertanyaan yang dilontarkan Ibu. Nanti 5 jawaban terbaik yang akan kita acak akan mendapatkan hadiah menarik yang ada di hadapan saya. Hadiahnya sudah ada ya. Ya, boleh Ibu langsung saja melontarkan pertanyaan kepada Oke, pemirsa. tadi sudah banyak ya kita ngobrol-ngobrol. Saya juga sempat menyebutkan beberapa produk yang ada di Bank NTB Syariah. Sebutkan 3 saja jenis tabungan yang ada di Bank NTB Syariah. Ya, cepat. Silahkan diketik di komentar 3 produk
Bank NTB Syariah. Iya, 3 produk tabungan ya. Produk Karena kita tabungan. sudah banyak punya produk. 3 produk tabungan. Oke, itu pertanyaan pertama. Yang pertama. Yang kedua, kemarin pada tanggal 25 Juli Bank NTB Syariah telah berulang tahun. Nah, itu ulang tahun keberapa? Ya, ayo dijawab. Happy birthday, jangan lupa pakai happy birthday. Iya. Dan ulang tahun keberapa? Iya. Di tanggal 25 Juli kemarin. Oke, pertanyaan Kemudian selanjutnya. sekarang kan kita kalau belanja itu kita untuk digitalisasi ya, kita ada kris ya, kita punya kris. Nah, apa sih kepanjangan dari kris itu? Ayo, Ya. dijawab. Oh, kas ada panjangan Ada, ternyata. ayo Jawab di cari. kolom komentar segera. Ya. Selanjutnya. Terus yang tadi ya, produk. Nah, yang tadi yang saya janjikan tadi. Nanti ditambahkan ke rekening tabungannya sama-sama 100.000 ya. Wow, luar biasa. Nah, Ditambahin rekening itu. saldonya ya, kan Saldonya. sudah punya rekening semua Iya, kan. benar. Ya. Buat komentar yang menarik atau pengalaman yang menarik sih setelah berinteraksi dengan Bank NTB Syariah. Iya. Nanti dipilihkan 2 komentar yang manis gitu ya, menarik. Jadi komentar semanis mungkin, keluarkan kata-kata manis kalian buat dapat hadiah. Pengalaman ya, mungkin pernah ketemu dengan pegawai bank gitu apa gitu, atau pernah bertransaksi di Bank NTB Syariah apa gitu. Kebetulan saya udah pernah. Hostnya boleh ikut juga nggak Ibu? Boleh dong. Lumayan lah itu. Ini lumayan banget. Oke, ada pertanyaan lagi Bu? Itu aja. Oke, itu aja. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan hadiah buat teman-teman di rumah. Di sini hadiahnya ada paket Tambora Junior ya, kemudian ada kaos yang Bank NTB Syariah jersey, kemudian ada juga medali. Wah, Nah, ada jersey yang dan kemarin yang medali. nggak tuntas ikut lari 10K 10K-nya ini dapat medali. Kita tuntaskan di sini. Aduh, kemarin nggak sempat ikut kebetulan. Bismillah dapat ya. Iya. Biasa banget, apalagi yang ada isi rekening. Luar biasa banget. Iya. Saya nggak pernah bosan lihat Bank NTB bagi-bagi hadiah dengan isi rekening. Kebetulan saya juga pernah dapat waktu itu. Iya, iya. Dan wah, luar biasa. Ini pengalaman yang luar biasa. Satu-satunya bank yang saya rasa interaksi dengan remaja itu aktif banget sampai saat ini gitu. Luar Iya, biasa. iya. Terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan hadir kali ini di talk show-nya Semanika. Program baru, first time banget, alhamdulillah bisa diisi oleh Bank NTB Syariah. Mohon maaf juga kalau misalnya dari Bank ada salah kata, salah perlakuan, kami juga manusia. Dan Sobat Semanika, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video talk show kali ini ya, buat promosi supaya SCS bisa berkembang lebih besar lagi ya. Terima kasih Bu Yeni sudah bisa hadir, terima kasih Bank NTB sudah menyiapkan segala sesuatu kali ini. Nah, ini saatnya Sultan dan Ibu Yeni pamit undur diri. Terima kasih buat sobat-sobat yang udah pantengin terus video talk show kali ini. Saya selaku host kali ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye Sobat Semanika.